Tadi saya masih menjelaskan kata modern. Jadi kita ini pondok modern, ciri khas modern bisa menempatkan segala sesuatu pada tempat, masa, kemudian modelnya. Itulah modern. Lagi main bola, pakai sepatu, pakai baju kaos. Jangan pula main bola pakai sandal, pakai apa lagi yang tidak wajar ketika main bola. Nah, itu tidak modern. Kemudian yang lain-lain, ciri khas dari modern itu terstruktur, tersusun, terencana, terukur. Contoh dalam melaksanakan sebuah kegiatan, ini kegiatan sudah mulai sejak hari apa kemarin? Itu sudah terencana, tersusun dan terstruktur. Ada kepanitiaan, ada program, ada kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan sampai kepada siapa pemateri, jam berapa mulai, apa saja yang diisi. Itu sudah harus terstruktur, terencana dan terukur, dan harusnya hasilnya pun terevaluasi dan terukur hasilnya. Ini salah satu ciri kemodernan. Anak-anak di sini dididik untuk modern hal-hal seperti ini. Ikram, kita mau mengadakan PKA. Kamu ketua panitia. Orang modern akan berpikir, langsung berpikir, kita mau mengadakan khutbatul ars, kamu ketua panitia. Orang modern akan berpikir, apa langkah selanjutnya? Saya ketua, berarti harus saya pertama saya harus membentuk dulu partner kerja. Sama siapa-siapa saja saya pun harus bekerja. Berarti mencari itunya dulu. Habis itu sudah dapat bermusyawarah, menentukan ini, menentukan itu, menentukan itu, sampai kepada akhir kegiatan itu terukur, terencana dan terstruktur. Itu model. Bila ada acara yang acak-acakan nanti ke depan setelah ini, berarti dia tidak menjalankan prinsip kemodernan itu. Pondok modern santri Darul Hijrah tidak boleh tidak modern dalam hal mengurus segala sesuatu. Nanti di sebuah kampung disuruh menjadi ketua pemuda, nggak apapun, nggak tahu. Di pondok ini semua ustadz dan ustazah ini sudah bergilir dari tahun ke tahun menjadi para ketua panitia ini, ketua panitia ini. PKA ini Ustaz siapa ini? Ustaz Asep ketuanya. Waktu acara Idul Adha kemarin siapa? Ustaz Herman. Semua ustadz dan ustazah ini sudah mendapat giliran semua. Ustaz Abu sudah pernah? Ujian. Ketua apa? Ujian pertama. Ketua ujian. Ustaz Sabeni udah ada pernah? PSP tahun lalu. Termasuk jalan-jalan kemarin juga Ustaz Sabeni itu ketua walaupun junior. Jadi ini sistem pondok ini dalam mendidik. Contoh dulu nggak sempat misalnya mengajarkan Ustaz Rabusin bagaimana menjadi pengurus organisasi misalnya. Maka ketika jadi ustaz, tunjuk dia menjadi ketua supaya dia bisa. Artinya selain dia bekerja, juga pondok mendidik supaya dia mampu. Saya rasa tidak ada lagi ustaz dan ustazah ini yang belum pernah menjadi anggota panitia ya. Sudah semua. Sudah semua dan wajib sanggup mau siap memimpin. Juga wajib siap dipimpin. Dulu kemarin kami jalan-jalan ke Blampidi ketika liburan. Ustaz Sardendi lah yang punya rencana, aturan dan lain sebagainya. Kami
yang ini mengikut beliau. Karena kalau sudah kami percayakan menunjuk dia sebagai ketua rombongan, apapun kata Ustaz Dedi, ya ikut. Itu termasuk juga prinsip model. Jangan pula mentang-mentang tua. Ini acara ini, Bapak pimpinan kalau dikasih jadwal hari ini ngomong, siap nggak siap pasti maju. Beliau harus maju. Ini kebetulan hari ini saya jadwalnya, yang wajib saya sampaikan, wajib maju. Ini artinya termasuk prinsip kemodelan siap memimpin dan siap dipimpin. Dalam penciptaan supaya siap memimpin dan siap dipimpin ini memang banyak hal, program-program, kegiatan-kegiatan yang diciptakan oleh pondok, baik melalui penugasan dalam sebuah organisasi, ditunjuk menjadi pengurus organisasi. Maka jiwa-jiwa pasapa siap dipimpin dan siap memimpin ini kok kita masih semak nih doi. Pasapa yang bagus-bagus itu mana kreativitasnya? Pondok ini penuhkan dengan pasapa moto-moto dan sebagainya. Buat tulisan-tulisan. PKH. Seperti bencana. Jadi hendaknya semua bagian, semua apa itu merancang, karena hakikatnya seharusnya kalau di tempat di pondok, tempat kami dulu belajar, itu slogannya itu al-ma'had la yanamu abadan. Al-ma'hadu la yanamu abadan. Tidak pernah tidur. Pondok tidak pernah tidur. Tidak pernah mati dari kegiatan. Kalau kita lihat kita memang masih ada matinya. Contoh waktu liburan mati karena libur kosong. Kalau di sana dulu tidak ada matinya kegiatan. Anak-anak liburan kelas 1 sampai kelas 4 libur, kelas 5 yang yudisium naik dari kelas 6. Sebelum itu menyambut bulan Syawal itu di pondok itu sibuk mengecat bangunan, menyiapkan ini, menyiapkan itu, tidak ada matinya. Seharusnya kita ini kita masih ada ketika liburan mati diganti dengan rumput yang hidup, kegiatannya tidak ada. Seharusnya al-ma'hadu la yanamu abadan. Jadi tadi kembali lagi ke prinsip kemodernan, siap memimpin dan siap dipimpin. Kata-kata yang bagus itu sebenarnya kata-kata ini tidak pernah kami pelajari di kelas. Hanya melihat dulu itu di Bogor itu di koanya itu keliling, berjasa tapi jangan minta jasa. Hidup sekali, hidup yang berarti. Setiap kali masuk baca. Lama-lama mikir memang itu gunanya kata-kata itu yang bagus-bagus itu. Contoh makna dari kata al-muhafazatu 'alal qadimis al-muhafazatu 'alal qadimi soleh. Bukan soleh, as-soleh. Itu antara hilang alif lam dengan ada alif lam berbeda makna. Ini yang dimaksud adalah al-muhafazatu 'alal qadimis soleh. Jadi ayam al-qadim as-soleh, yang lama dia yang bagus. Ini kan sifat mausuf ini. Sifat mausuf al-qadim as-soleh. Yang sifat dari yang mensifati al-qadim as-soleh, muhafazah, menjaga, memelihara hal-hal yang lama yang masih bagus, yang bagus itu wajib. Tetapi ada lagi lanjutan itu, wal akhdhu bil jadid, mengambil yang baru, ada alnya situ. Al aslah.
yang lebih bagus. Yang lama yang bagus itu wajib dipertahankan, tapi bila ada yang al-aslah daripada yang soleh, maka kita akhdu bil jadid, mengambil yang baru, yang lebih baik. Itu maknanya dalam berorganisasi. Orang modern, prinsip modern itu yang harus dipegang. Artinya apa? Jangan contohkan pemerintahan, mohon maaf, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, setiap ganti menteri ganti kurikulum. Padahal kurikulum yang lama itu belum tentu tidak soleh. Mungkin lebih bagus, lebih soleh yang lama itu. Tapi dia yang penting ganti karena masa kelihatan hasil kerja. Padahal yang lama itu mungkin kemungkinan masih bagus. Nah di kita ini prinsip al-muhafadzah alal qadim soleh itu harus dipertahankan. Ustaz Asyad hari ini sekarang menjadi panitia PKA tidak boleh meninggalkan hal-hal yang bagus yang sebelumnya ada itu, kecuali prinsip, makna dan apanya sama, tetapi ada yang lebih al-aslah minas soleh, al-aslah minas soleh, boleh kita akhdu bil jadid al-aslah. Kita ngambil yang lebih baik, yang baru, yang lebih baik. Ini orang modern harus mempertahankan itu. Jangan pula nanti acara habis ini acara apa kita? Hah? Apa? Nah, satu Muharram misalnya. Satu Muharram itu biasanya ada acara. Mentang-mentang pengurus baru, masa kita ngikuti yang tahun lalu, bukan? Kita bikin lain aja. Ternyata yang dibikin lain itu lebih jelek, lebih gak bermakna, lebih apa? Nah itu gak boleh. Lihat dulu yang lama, bagus atau tidak. Kalau bagus silahkan pakai, boleh ditambah-tambah supaya yang samanya. Tapi prinsip apanya? Ini orang modern. Itu ada prinsip al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Yang jadid yang aslah, al-aslahnya. Yang lebih baru, yang lebih bagus. Itu prinsip modern. Jadi paham makna modern? Jangan pula nanti kita pondok modern nggak paham orang. Pondok modern Darul Hijrah Al-Madiniyah, win, ini cuma dulu nih. Hanahe kan si modern, hanahe kan si modern. Gedung PKIU, benar-benar rimpe. Hanahe modern. Jadi kebanyakan orang begini memahami modern itu. Kalau sekolah modern, gedungnya bertingkat-tingkat, lapangannya semua sudah kayak di mall itu, sudah pakai granit semua, tanah-tanahnya nggak ada lagi rumput sedikit pun, kecuali dikhususkan untuk taman. Bikinnya seperti itu, kayak di Dubai itu, bangunan-bangunan yang megah-megah. Alatnya pun belajarnya nggak pakai lagi buku tulis. Semua anak-anak sudah pakai laptop semua, sudah pakai iPad semua, tidak ada lagi pakai ini. Bukan itunya yang modern. Itu hanya kemajuan dan kecanggihan. Bukan modern, belum tentu modern yang seperti itu. Tapi prinsip-prinsip modern ini walaupun di tengah rumput, di tengah hutan, kalau prinsip yang modern yang kami pahami yang seperti itu, bukan gedungnya, bukan pakaiannya bagus, bukan pakai apanya, rambutnya, cuma model rambut anak-anak. Kalian ada pernah saya tengok dulu, sininya tipis, bawahnya atau tebal. Jadi pangkas cuma di bawah-bawah sini saja. Agaknya modern kayak. Kolot ya, bukan modern. Jadi itu prinsip pondok modern. Jadi baru berapa kata saya sampaikan. Pondok modern Darul Hijrah. Kalau kemarin Darul
pesantren, siap pondoknya sama modernnya. Lengkap kan jadinya? Pondok, modern, Darul Hijrah, Al-Madaniyah. Sudah lengkap. Namanya dari kemarin itu sudah dari namanya. Baik, tadi masalah, balik lagi ke masalah pondok. Anak baru, mana anak baru? Ya, anak baru itu, anak baru ada cukup. Ini semua sudah bisa bahasa Indonesia kan? Paham bahasa saya? Dan tadi itu paham ya? Paham. Nah, kalau mereka tidak paham, berarti aku gaya bahasaku. Aku pandai bahasa Gayo. Cuma di sini nggak boleh bahasa Gayo. Ya. Jadi yang anak baru di sini nggak boleh bahasa Gayo. Kalau belum bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris, untuk sementara pakai bahasa Indonesia saja dulu. Nanti sudah ada waktunya tidak boleh lagi pakai bahasa Indonesia, sudah harus pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi anak baru sejak awal ini perlu ditentukan, perlu tahu pondok kita ini bukan pondok tempat orang minta dilayani ya. Jadi kamu masuk di sini jangan banyak mengeluh. Masa kita makan pergi sendiri, nasi ngambil sendiri, nyuci sendiri, ini sendiri. Asal di sini kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwa kita punya jiwa kemandirian. Kita di sini tidak dilayani, semuanya dilayani, tidak dilayani. Tapi kita melayani. Kita yang melayani diri kita dan orang lain. Kita yang melayani diri kita dan orang lain. Karena kita di sini bukan tempat untuk melayani kalian. Tapi siapapun yang ada di sini masing-masing melayani diri sendiri dan melayani orang lain. Kalau sudah masuk di sini maka berarti kita sudah tuan rumah. Sudah disampaikan ketika datang ahlan wa sahlan. Sekalian sudah menjadi ahli di sini, berarti ahli pondok ini termasuk kalian di dalamnya. Maka ahli rumah tidak boleh minta dilayani. Tuan rumah seharusnya melayani. Itu prinsipnya. Jadi anak baru gitu, dibiasakan mulai melayani diri sendiri. Jangan sedikit-sedikit minta emak. Anak laki belajar nyuci pun belajar, perempuan juga belajar nyuci, cuci piring dan lain sebagainya. Layani diri masing-masing. Karena pondok kita ini bukan pondok seperti tempat yang penuh dengan dilayani. Contohnya di hotel, bukan di hotel. Kita melayani diri kita sendiri. Kemudian kalau sekarang saya lihat anak-anak yang ada di sini semua udah anak baik-baik lagi, artinya tidak kurang layak lagi mau disebut pondok ini bukan bengkel karena ada bagus-bagus masuknya ini. Ke depan dari kemarin Bapak Pimpinan sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan peningkatan mutu. Tahun-tahun ke depan, tahun-tahun peningkatan mutu, penciptaan brand melalui mutu. Karena Darul Hijrah susah bangkitnya namanya. Pergi saya ke koran, kau Salahuddin dulu kan? Apa? Si Sidam Haji tetap Salahuddin yang muncul, saking terkenalnya Salahuddin itu sampai udah lari lebih dan nama pun masih orang bilang Salahuddin. Maka ini harus dibangkitkan brand nama Darul Hijrah ini melalui mutu. Maka ke depan pondok tidak mau lagi menjadi bengkel. Pondok tidak mau lagi menjadi bengkel. Rusak, tekaran, beli ayu. Ke Honda rusak, terus nemai ke bengkel, tekaran, beli ayu. Maka paham nggak?
ke arah HP nya hang rusak. Lain kalau naik ketah di bengkel pusat tukang servis tekaran beli ayu arah ke saya beli ayu beli ke gerengan si arah ayah maknanya maka nakal kalian, degil kalian, kami campakkan dari sini. Adakah yang baru datang kami terima? Tidak ada. Yang berapa ada? Itu yang kami didik. Satu orang ketinggal di sini, satu orang aja kami didik. Karena pondok tidak mau lagi jadi bengkel. Gara-gara jadi bengkel ini tidak pernah maju. Oke, cuma tuh Ustaz, kena banyak ini Ustaz, anak kuno kini ya Ustaz, ya Ustaz, lagi pernah gue kena lupa maju gitu. Dor bengkel. Udah jadi tukang bengkel, diperintah-perintah, diatur-atur, tidak akan pernah maju. Jadi kalau udah bahasanya itu pimpinan kemarin tahun peningkatan mutu, maka tidak ada istilah bisa maju mutu itu kalau diatur-atur. Anaknya dinaik kelas, anaknya Osaka kesempatan setengah tahun midi, 1 tahun midi, ya sayang terima, dia naik kelas, tamat, bermutu, legunan lu kali bermutu ini. Kapan mau bermutunya kalau seperti itu? Maka kalau bahasa Ustaz Bapak pimpinan kemarin, kita akan meningkatkan mutu, menaikkan brand Darul Hijrah melalui mutu, maka pondok jangan terlalu banyak menjadi bengkel. Kalau terlalu bengkel tidak akan pernah maju. Maka kalau sudah rusak, diperbaiki sedikit-sedikit, tidak bisa, buang, beli, cari yang baru atau pakai yang ada saja. Itu ya. Sudah kan baru paham? Artinya apa di sini? Kalian dituntut wajib semuanya untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh belajar, diajarkan pelajaran bersungguh-sungguh, diajak kegiatan bersungguh-sungguh. Karena melalui itulah mutu akan muncul. Kalau tidak, kan kemarin ada saya dengar kata Bapak pimpinan mengatakan begini, kesawahan ini. Kembali ke mutu tadi. Dan tidak ingat lagi apa mau sampaikan tadi. Mendingan kembali ke mutu saja. Jadi mutu ini, oh ini tadi Tuhan tidak bisa untuk meningkatkan mutu tidak bisa hanya dari kami. Nah itu sering disampaikan kan. Mulai dari bawah dulu, Bapak pimpinan, Pak Insinyur Tahir Jafar, Ustaz Junaidi, Ustaz yang lain mengatakan, tidak bisa keinginan itu hanya dari kami saja. Kami menginginkan mutu kalian bagus, maka tidak bisa harus hanya dari kami saja. Harus kalian pun ikut. Itu kan bahasanya saya kan? Nah sekarang Ustaz, kalau memang berniat untuk meningkatkan mutu, maka tidak ada istilah lain. Kena tu a pakai lipe tura amen. Kimra ke a blue dia kulit sebu. Tura senda. Agak dia pernah maju. Harus begitu dia. Kalau nggak akan pernah maju nih. Jadi keinginan kami mutu kalian bagus, maka wajib untuk mengikuti keinginan kami sekarang. Ini kalau main tawar-tawar, selama ini kan sering kali kami yang berkeinginan kata Pak pimpinan, kalian yang nggak mau, mana mau jadi. Nah,
kalau memang bertekad, kalau mau bertekad ingin betul, maka kita sudah merancangkan A, semua anak harus ikut A, baru bisa. Kecuali setelah A berjalan, dievaluasi, oh nggak cocok A, ganti ke B, baru ke B. Tapi dicoba seperti itu, kalau tidak nggak mau jalan. Ya. Tahun ini itu sudah banyak perombakan-perombakan dalam sisi materi kurikulum. Beban kurikulumnya sudah banyak dirubah-rubah untuk mendongkrak mutu ini, dan anak-anak harus siap. Anak-anak harus siap ya. Salah satu contohnya misalnya kelas 5 tahun seharusnya, kelas 5 seharusnya belajar usul fiqh buku 2. Tahun ini kelas 5 diulangkan, dikembalikan ke usul fiqh kelas 3. Itu contoh ya, contoh. Jadi itu harus diikuti untuk mendongkrak. Kelas 5, kelas 4 seharusnya belajarnya nahunya nahu 1. Kelas 4 seharusnya belajar nahu 3. Setahun sekarang kelas 4 kembali mengkaji nahu kelas 2. Diulangi semua materinya. Untuk meningkatkan mutu ini harus dipertahankan sejak awal lagi, diulangi dari awal lagi. Yang Al-Qur'annya harus tuntas. Tidak tuntas Al-Qur'annya, maka kemungkinan ada yang tidak boleh masuk kelas sebelum selesai Al-Qur'annya. Biarkan di luar ya, nggak usah masuk kelas, Al-Qur'annya nggak tuntas. Karena tidak akan tercapai pelajaran yang diajarkan kalau baca Arabnya nggak bisa. Kenapa kalian tidak bisa memahami pelajaran-pelajaran yang berbahasa Arab? Karena tidak mengerti bahasa Arab. Karena nggak tahu apa arti dalam kitab itu. Maka kalau mau maju, jadi tahun ini mulai banyak yang kecuali yang normal itu yang kelas 1. Kelas 1 memang pelajarannya itu. Mulai dari kelas 2 mungkin masih normal juga. Tapi ada beberapa pelajaran yang diturunkan lagi. Kelas 3 sudah mulai diulangi lagi dari sejak awal. Ini kalau tidak akan pernah muncul mutunya ini. Baik, itu tadi anak-anak baru. Pondok kita tadi mau kembali ke pondok kita, bukan hotel kita, pondok kita bukan bengkel. Bahwa kita melayani diri kita sendiri dan melayani orang lain. Tidak ada enaknya di pondok ini. Tidak mencari yang enak, memang tidak di sini. Ada tempat enak. Kalau tempat enak banyak di luar sana banyak. Silakan ke nyarinya yang enak-enak, banyak di luar sana sekolah yang serba enak, pakaian. Ada yang menyuci, ada yang menyucikan pakaian. Makan sesuai permintaan kita. Aku sogoh nasi goreng nih. Ada. Cuma ya bayarannya mungkin sebulan masuknya aja puluhan juta, minimal 25 juta masuknya, per bulannya hampir 5 jutaan ada. Jadi kita di sini selain untuk metode pendidikan, untuk menerapkan jiwa kesederhanaan, maka harus mandiri. Ditambah lagi kita punya jiwa kemandirian. Coba lihat di Gayo Luwes ini saja, cari perbandingan uang bulanan pondok pesantren. Uang bulanan buat pondok pesantren yang ada di Gayo Luwes ini. Apakah kita paling mahal atau
Paling murah atau bagaimana? Ada yang tahu pondok pesantren, sebut satu namanya, nama pesantren, yang tahu pesantren di Riau ini? Pesantren Bunaya. Berapa per bulannya? Rp1.200.000 per bulan. Pesantren lain lagi? Yang lain lagi, yang tahu pesantren lain mana? Ruhul Azam. Berapa per bulan? Berapa? 650 kayaknya. Mana 650 berdayakan. Ada yang tahu pesantren lain? Darul Jihad. Berapa? Nggak tahu. 300 masak sendiri. Di situ Ustaz Arifin, berapa per bulannya? Jadi ini cara membentuk pola sebenarnya. Kenapa saya bertanya begitu? Membentuk pola pikir kita. Jangan pula menganggap kami ngeberhin. Itu menghilangkan kata kami sudah bayar di sini. Tapi kenapa kami harus disuruh membersihkan sampah? Disuruh ini lagi, itu lagi. Pondok ini sekarang 650 ya. 650 itu mahal untuk guru atau untuk kalian balik ke kalian uang itu, supaya jangan ada kami ngeberhin. Masa kami harus pilih sendiri, kami lagi, ini lagi dan sebagainya. Makan saja berapa sekarang? Kalian makan satu piring ya, sekali makan satu piring. Kalau dibiayakan sekali makan itu berapa? 15.000 lauk ayam mungkin. Ya, rata-rata ada 10 nasi sama telur lagi itu, nasi sama telur. Rata-rata sekali makan 10.000. 3 kali sehari, 3 kali 30. 30 kali 30 hari 900.000. 900.000 kok. Kalian berarti kalian harus naik, ini ada kenaikan tadi 900.000 nih. Masih cuma 10.000 yang paling murah. Ya, pas harga naikkan mau makan 10.000 katanya. Berarti 3 kali sehari 30.000. Kalau sebulan 30 hari 900.000. Itu terpaling murah makan itu. Jadi ini membentuk mindset, pola pikir, cara berpikir kita bahwa jangan sampai kami ngeber di Ustaz. Hati anak kami yang atau kemana kalian yang bisa makan 5.000 ya. 5.000 dapat makan di mana? Yang dapat sekali makan 5.000. Di Banda sudah ke Banda aja mana lontong bagi 5.000 saja berapa? 5 kali 3 15 450 gitu ya. Kalau sebulan berarti 450 kan? 450.000 kalian bayar? 450. Biaya apa lagi? Kalian ngekos lagi aja, di luar ngekos aja, makannya segitu, makannya 5.000 sehari. Bayar air, uang listriknya, uang apanya lagi? Ini privat, anggap aja usah sekolah, privat. Gitu loh cara berpikirnya. 650.000 itu cukup nggak? Mahal nggak? Supaya jangan ada kami udah bayar mahal ini tapi nggak ada apapun. Uang 650.000 itu masuk ke perut kita, ke perutmu lagi itu. Apalagi barang-barang sekarang udah naik semua. Semua barang uang yang kalian setor itu masuk ke perut kalian. Jadi jangan
banyak mengeluh. Cuma nggak masalah Ustaz, kalau tahun ini ke depan ini kita harus terpaksa ya kalau mau meningkatkan mutu. Asal sanggup main, nggak sanggup minggir, biar yang sanggup untuk maju. Gitu lagi kalau mau maju, kalau nggak mau maju. Jadi ini tadi tentang pondok kita. Selanjutnya masalah pondok ini bagaimana, apa saja ya, sistem pendidikan yang ada di pondok ini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, sistem yang ada di pondok ini. Ini setiap lembaga berhak menentukan. Setiap lembaga berhak menentukan sistem, metode, kurikulum dan lain sebagainya. Setiap lembaga berhak menentukan. Tidak boleh disalahkan bila pesantren ini tidak ada ininya, pesantren ini ada ininya. Setiap pesantren memiliki kekhususan. Setiap pesantren berhak menentukan sistem dan pola yang mau dipakai. Maka pondok kita, Pondok Modern Darul Hijrah, sudah memilih menentukan sistem modern, sistem pendidikan modern tadi dengan kurikulum KMI. Kurikulumnya kurikulum KMI. Tetapi ini kurikulum ya, kurikulum nggak paham pula. Tahu kurikulum? Apa kurikulum itu? Kurikulum sering dengar kan? Kelas 6, Wahab. Apa yang dimaksud kurikulum? Udah 5 tahun udah kamu mendengarkan, 6 tahun 6 kali seminimal sama hari ini mendengarkan kata kurikulum ini. Minimal anggap saja setahun sekali mendengarkan kata kurikulum. Ini udah ke-6 kalinya berarti. Apa itu? Nah, Ega, 6 kali kamu minimal sudah mendengarkan kata kurikulum dari mulut saya. Pendidikan, bentuk pendidikan. Baru kelas 5, kelas 6 mana ya? Kok tamat nih? Udah tadi ya, karena bentuk pendidikan. Samping Yusni siapa tuh? Tuh? Apa itu kurikulum? Bentuk pendidikan. Terus apa itu pendidikan? Kurikulum. Bentuk pendidikan yang dipakai. Betul? Mana orangnya? Apa? Apa? Untuk pendidikan tul juga ada yang tahu. Terakhir harus tus gitu. Terus terong nih. Habis. Apa itu kurikulum habis? Hah? Kalian tiap hari membaca bagian kurikulum. Tiap tahun pun saya ulang kurikulum juga tahu. Makanya kadang-kadang hanya 3 hari di belajar kan pakai warna. Di belajar kayak ini. Kurikulum itu pokoknya. Kalau pakai bahasa istilah kurikulum merupakan seperangkat, nggak paham kamu. Dengan nggak paham. Kurikulum itu pokoknya apa yang kamu pelajari. Nah, berarti daftar pelajaran.
Bagaimana metode mengajarinya? Itu kurikulum juga. Kemudian melalui apa belajarnya? Itu masuk di kurikulum. Kapan mulainya? Itu juga isi dari kurikulum. Jadi kalau saya bikin definisinya nggak paham. Seperangkat ini kurikulum merupakan seperangkat ini rencana yang ini nggak paham. Pokoknya kurikulum itu apa yang dipelajari, bagaimana dipelajari, kapan mempelajarinya, bagaimana caranya, bagaimana teknis penilaiannya, apa saja isinya. Itu namanya kurikulum. Nah, kurikulum pondok ini sebenarnya ada dua kurikulum ini. Kurikulum tertulis dan kurikulum tidak tertulis. Kenapa dikatakan begitu? Kalau definisi di kurikulum tadi itu adalah segala yang dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya, kapan waktunya dan seperti apa teknisnya, itu makna dari kurikulum. Maka di pondok ini ada dua kurikulum, berarti kurikulum tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulisnya yang itu tadi. Di kelas pelajarannya ini, waktunya ini, ada rosternya, ada kalendernya, ada ininya. Yang tidak tertulisnya mana kurikulumnya? Banyak. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti tidak tertulis kan kurikulumnya? Menjadi pengurus OSDA, ada tertulis dalam kurikulumnya? Tidak ada, tapi dijalankan. Itu juga kurikulum. Bagaimana acara pembukaan khutbatul ars, cara melaksanakannya, itu kurikulum juga, tapi tidak tertulis. Maka kurikulum pondok ini kita simpulkan berarti seluruh beluk kehidupan selama 24 jam, maka itulah kurikulum kita. Jadi kurikulum pondok ini apa? Kurikulum totalitas 24 jam. Kurikulum totalitas kehidupan selama 24 jam. Itu karena definisi kurikulum ini seperangkat rencana, materi dan metode, cara dan sebagainya. Itulah isinya. Berarti apapun yang dilakukan di pondok ini berarti itulah kurikulumnya. Ada olahraganya, berarti ada kurikulum olahraganya. Jadi itu kurikulumnya. Kenapa disampaikan kurikulum? Supaya anak-anak tahu. Jangan-jangan kamu masuk ke sini itu mencari sesuatu yang tidak ada di sini, lalu menyalahkan, seakan-akan terjebak. Kurikulum kita itu sudah baku dan kita pakai yang ini. Kurikulum kalau kurikulernya, pendidikannya kita pakai kurikulum KMI. KMI itu singkatan dari Kulliyatul. Ada di depan. Kulliyah. Kulliyah itu artinya persebaran, persemaian, menyemai. Kalau bahasa Gayonya itu apa kan? Nah, berbeda bibit kan? Nyau. Jadi kulliyah, persemaian, artinya menebar, menanam. Muallimin berarti pendidik, pengajar, menyemaikan pendidik, pengajar Islamiyah, persemaian guru-guru Islam. Berarti karena kurikulum kita yang kita pakai adalah KMI, penanaman penciptaan guru-guru Islam, maka kalian harus menjadi
munzirul qaum. Harus menjadi munzirul qaum. Kenapa harus? Karena kalian sudah dididik dengan menggunakan kurikulum KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, persembayan guru-guru Islam. Guru-guru itulah yang namanya munzir. Ini guru ada di sini setiap hari mengarahkan, mengingatkan. Maka kalian sedang dididik di sini, pulang ke kampung-kampung kalian semua masing-masing diharapkan menjadi munzirul kaummu, pengingat kaummu dimanapun kalian berada. KMI, karena kurikulum kita adalah kurikulum menciptakan para munzirul kaum, menciptakan guru-guru, menciptakan pengingat-pengingat, penceramah-penceramah, penasehat-nasehat untuk melaksanakan ayat-ayat Allah, terutama ayat tawasau bil haq dan tawasau bis sabri. Maka kalian harus dituntut menjadi munzirul qaum karena kita menggunakan kurikulum KMI. Maka tidak ada istilah anak Darul Hijrah tidak mampu mengajar. Harus mampu mengajar walaupun satu huruf. Mengajar PPA harus mampu, mengajar SD harus mampu, mengajar pesantren harus mampu. Sesuai tingkatnya kita mau isi, apanya nggak jadi juga. Kalau kurikulum bagi kita adalah kurikulum KMI. Isi kurikulum KMI itu secara hukum undang-undang memang sudah ditentukan dalam PMA Peraturan Menteri Agama tahun 2018 atau 2019 itu sudah disebutkan materi-materinya apa saja, pelajaran-pelajarannya. Ada mutola'ah di dalamnya, ada usul fiqh, ada fikih, termasuk juga ada mahfuzat disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama itu tentang kurikulum. Maka pondok pesantren yang menggunakan pola KMI itu ada kurikulumnya sendiri, yaitu yang dirosah Islamiyahnya. Ada juga pondok itu yang namanya Salafi, mereka punya kurikulum tersendiri. Kita menggunakan, jadi jangan salahkan, jangan samakan. Misalnya di pondok sebelah sana, mereka belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar i'ana misalnya, belajar bajuri misalnya. Kalau di kurikulum pesantren Salafi ditentukan, terkhusus di Aceh disebutkan, nama kitabnya pun disebutkan, kitab bajuri, kitab ini disebutkan. Karena memang mereka Salafi. Kita menggunakan modern menggunakan kurikulum muallimin. Muallimin itu isinya dirosah Islamiyah. Ya salah satunya, contohnya seperti yang kita pelajari saat ini. Apakah dengan pelajaran yang ada sama kita saat ini tidak mampu anak-anak membaca kitab kuning? Harusnya lebih mampu, harusnya. Aku kan batuk-batuk, istirahat dulu gitu. Pas jam pun sudah menunjukkan jam istirahat. Masih berhenti pada kata arti dari KMI ya. Nanti kita lanjutkan setelah ini saja untuk sesi pertama ini. Nanti kita lanjut sesi keduanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.